warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman dan juga selamat datang Bapak Nofri selaku dosen pengampu SML kelas B. Dimanapun dan kapanpun Bapak dan teman-teman berada, izinkan kami dari kelompok 1 kelas SMLB mempresentasikan terkait final project dari kelompok kami yang berjudul pemilihan model terbaik untuk prediksi serangan jaringan dengan metode regresi logistik multinomial, random forest, dan support vector machines. Mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan perkenalan dulu. Di sini ada Mas Yuri Aditya dengan NRP akhir 006, saya Devin 054 dan juga Ahmad Imam dengan NRP akhir 146. Oke, berikutnya adalah daftar isi dari presentasi kami, dimulai dari latar belakang sampai nanti di kesimpulan dan saran. Kita masuk ke latar belakang dulu. Jadi di zaman sekarang ini yang serba modern ini kan kita bisa ngapa-ngapain aja. Nah, tapi dalam penggunaan internet itu ada ancaman yang menjadi kayak ancaman besar di seluruh dunia, yaitu serangan jaringan itu, teman-teman. Nah, jadi semakin berkembangnya zaman, semakin canggihnya teknologi, tapi penjahat cyber itu juga semakin canggih untuk dia mengembangkan metode sehingga bisa melewati program antivirus dan alat deteksi ancaman lainnya. Nah, maka dari itu machine learning di sini memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keamanan jaringan. Algoritma dari machine learning tadi itu dapat belajar dari data yang ada sehingga dia bisa mengidentifikasi pola-pola mencurigakan atau anomali sehingga dia bisa mengadaptasi diri terhadap ancaman yang baru yang mungkin akan muncul akan waktu. Oke, masuk ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan sebelumnya, didapatkan dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengklasifikasian jenis serangan jaringan tadi dengan regresi logistik multinomial, random forest, dan juga SVM. Nah, nanti kita juga tahu nih berapa nilai akurasi. Yang kedua, itu dari tiga metode tadi, apa metode identifikasi terbaik untuk pengklasifikasian jenis serangan jaringan. Dengan rumusan masalah tadi, kita mendapatkan tujuan penelitian. Yang pertama, mengklasifikasikan jenis serangan jaringan dengan regresi logistik multinomial, random forest, dan juga SVM. Kita mengetahui akurasi prediksinya. Dan yang kedua, mengetahui metode klasifikasi terbaik berdasarkan ukuran evaluasi yang paling baik. Berikut adalah tinjauan pustaka yang kita gunakan. Ini tidak saya deskripsikan semua di slide karena nanti akan terlalu banyak. Yang pertama, induknya yaitu statistical machine learning, supervised learning, regresi logistik multinomial, random forest, support vector machine, recursive feature elimination, dan juga evaluasi model itu sendiri. Di evaluasi model ini kita bagi dari akurasi, precision, dan recall, F1 score, dan juga ROC AOV. Oke, saya Imam, mohon izin untuk melanjutkan pemaparan presentasi SML ini. Selanjutnya, sumber data. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website kaggle.com yang bisa diakses melalui link berikut. Untuk data yang kami gunakan merupakan network attack prediction. Oke, selanjutnya variabel penelitian. Untuk data yang kami gunakan terdapat 41 variabel fitur dan 1 variabel respon dengan pengamatan sebanyak 12.989, di mana untuk variabel responnya sendiri terdapat variabel type of attack yang bertipe kategori. Untuk struktur datanya kurang lebih seperti ini, di mana ada variabel respon dan juga variabel prediktor. Kemudian untuk tahapan analisis, yang pertama yaitu mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data dilakukan preprocessing. Kemudian setelah dilakukan preprocessing melakukan analisis statistika deskriptif. Kemudian melakukan feature selection. Kemudian split data menjadi train dan test. Kemudian karena kami menggunakan 3 macam metode klasifikasi, yaitu yang pertama ada klasifikasi dengan regresi logistik multinomial, kedua ada klasifikasi dengan random forest, ketiga ada klasifikasi dengan support vector machine atau SVM. Setelah kami melakukan ketiga klasifikasi tersebut, kemudian dilakukan evaluasi model dan dicari model terbaik. Selanjutnya tahap berikutnya yaitu preprocessing. Yang pertama kami akan melakukan pengecekan missing value. Setelah kami cek ternyata tidak ada missing value, terbukti dari output berikut. Kemudian dilakukan pengecekan duplikat dan tidak ada duplikat juga. Kemudian dilakukan pengecekan untuk nilai unik. Ternyata untuk variabel length, wrong fragment, urgent, dan terakhir ada isgas login, itu variabel-variabel tersebut isinya hanya satu angka atau satu kategori. Misal di sini saya ambil contoh untuk variabel length. Variabel length itu terdapat kategori 0 dan 1. Sedangkan di variabel length itu hanya terdiri dari nilai 0 sebanyak 12.989. Begitupun untuk yang lainnya. Sehingga variabel-variabel tersebut kami drop. Kemudian outlier. Dalam kasus kali ini outlier tidak dihilangkan dikarenakan outlier tersebut merupakan informasi sensitif sehingga perlu dipertahankan dan dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan memahami potensi ancaman. Kemudian adalah preprocessing encoding variabel kategori. Encoding merupakan mengubah variabel dengan kategori label huruf menjadi label angka agar variabel tersebut dapat dianalisis. Kemudian variabel login dilakukan encoding juga agar dapat dianalisis dan terbaca variabel kategori bukan numerik. Kemudian semua variabel dengan tipe data objek atau label huruf dilakukan encoding juga agar dapat dianalisis. Statistika deskriptif untuk variabel numerik di mana terdapat min, standar deviasi, minimum dan maksimum dari setiap variabel dan terdapat 5 standar deviasi tertinggi yang berarti bahwa jarak antar min dan data sangatlah besar. Kemudian statistika deskriptif untuk variabel kategorik yang berisikan tentang frekuensi kategori setiap variabel. Kemudian dilakukan feature selection agar mendapatkan variabel yang cocok dianalisis. Dari hasil RFV didapatkan 10 variabel yang memiliki kontribusi tinggi terhadap model dalam mengklasifikasi
mengklasifikasikan tipe serangan jaringan. Kemudian ada training, testing, dan scaling data. Pada training testing digunakan metode hold up, di mana 70% dari data training dan 30% dari data testing. Kemudian scaling data dilakukan dengan normalisasi untuk memastikan skala yang seragam karena algoritma machine learning sensitif terhadap perbedaan skala. Oke, selanjutnya setelah data sudah bersih maka dilanjutkan ke metode klasifikasi. Di sini metode klasifikasi yang digunakan pertama yaitu regresi logistik multinomial. Pada regresi logistik multinomial kami melakukan pengecekan akurasi data antara data training dan data testing. Untuk akurasi data train di sini bernilai sebesar 0,9748 dan untuk akurasi data testing sebesar 0,9761. Dari perbandingan akurasi data train dan data testing yang tidak terlalu jauh, maka dapat kami simpulkan bahwa tidak terjadi overfitting dan tidak terjadi underfitting. Setelah itu dapat dilihat untuk confusion matriksnya sendiri menunjukkan bahwa banyak data aktual yang sudah diprediksi dengan benar atau true positif untuk setiap kelas dibandingkan dengan data yang diprediksi salah. Di sini untuk yang data diprediksi secara benar pada diagonal utama sudah lebih banyak daripada yang diprediksi salah. Setelah didapatkan confusion matrix, otomatis didapatkan parameter evaluasi dan classification report. Berdasarkan classification report, yang pertama, precision semua kelas mendekati 1 atau 1 yang berarti minim yang diprediksi sebagai false positif. Kemudian yang kedua, macro average dari F1 score yang sudah mendekati 1 yang berarti model memiliki presisi dan recall yang baik secara bersamaan. Kemudian untuk matriks parameter evaluasi, di sini nilai akurasi sudah bernilai 96,97% menunjukkan tingkat ketepatan prediksi yang sangat tinggi. Kemudian spesifitas setiap kelas mendekati atau mencapai 1 yang berarti tidak ada atau minimnya false positif. Kemudian untuk AUC RUC mendekati 1 yang berarti model sangat baik dalam membedakan antara kelas positif dan negatif. Kemudian analisis random forest didapatkan hyperparameter terbaik dari hasil tuning parameter, mana max fiturnya adalah 7, max depth adalah 23 dan n estimator adalah 18. Dan tidak terjadi overfitting atau underfitting karena akurasi train dan test tidak berbeda signifikan. Kemudian confusion matrix menunjukkan bahwa banyak data aktual yang sudah diprediksi dengan benar atau true positif untuk setiap kelas dibandingkan dengan data yang diprediksi salah. Kemudian classification random forest, presisi semua kelas bernilai 1 yang berarti tidak ada prediksi sebagai false positif. Macro average dari F1 score sudah bernilai 1 yang berarti model memiliki presisi dan recall yang baik secara bersamaan. Kemudian matriks parameter evaluasi, nilai akurasinya sudah 99,92% yang menunjukkan tingkat ketepatan prediksi yang sangat tinggi. Kemudian spesifitivitas setiap kelas mendekati atau mencapai 1 yang berarti tidak ada atau minimnya false positif. Kemudian AUC ROC mendekati 1 yang berarti model sangat baik dalam membedakan antara kelas positif dan kelas negatif. Oke, di sini kita masuk ke support vector machines atau SVM. Dari kernel yang sudah kita gunakan, kita lakukan tuning, itu diperoleh kernel terbaik dari SVM adalah linear kernel dengan nilai C sebesar 0,7 dan didapatkan akurasi dari train dan tesnya yang trainnya itu sebesar 0,99912, sangat akurat, dan juga test score-nya sebesar 0,998204. Sehingga dari kedua nilai train dan tes tadi didapatkan bahwa tidak terjadi overfitting ataupun underfitting karena nilai akurasi dari train dan juga tesnya tidak jauh berbeda. Nah, ini juga ada confusion matrixnya, dapat dilihat dari diagonal utamanya di sini nilainya besar-besar yang mana menunjukkan bahwa akurasi model dari SVM ini sangatlah baik. Ini ada classification reportnya, nilai presisi semua kelas mendekati 1 yang berarti minim yang diprediksi sebagai false positif, dan juga macro average dari F1 score yang sudah bernilai 1 sehingga model memiliki presisi dan recall yang baik secara bersamaan. Lalu di sini ada matriks parameter evaluasinya dengan nilai akurasi sebesar 99,82% yang menunjukkan prediksi yang sangat tinggi ketepatan. Lalu spesifitas setiap kelas mendekati atau mencapai 1 yang berarti tidak ada atau minimnya false positif, dan juga nilai AUC ROC mendekati 1 yang berarti model sangat baik dalam membedakan antara kelas positif dan juga kelas negatif. Oke, dari model klasifikasi yang sudah kita lakukan tadi dari ketiga metode dapat dipilih bahwa model random forest itu adalah model terbaik dalam pengklasifikasian. Dilihat dari nilai akurasinya yang paling tinggi dari dua metode lain dan juga nilai ROC AUC-nya yang juga sedikit berbeda dari SVM, sedikit lebih kecil, tapi kita mempertimbangkan dari nilai akurasinya yang paling besar sehingga kita pilih random forest lah model klasifikasi terbaik. Yang terakhir dari kesimpulan dan juga saran, di mana kesimpulannya ini menjawab rumusan masalah. Yang pertama, membandingkan regresi logistik multinomial, random forest dan SVM, didapatkan bahwa random forest mencapai akurasi 99,92% dengan ROC AUC-nya 99,96% dan juga sensitivitasnya sebesar 100%. Kinerja ini menunjukkan bahwa random forest sangat efektif dalam mengklasifikasikan serangan jaringan tanpa adanya overfitting atau
ataupun underfitting. Kesimpulan yang kedua, dari ketiga metode klasifikasi didapatkan random forest terbukti yang paling unggul. Berdasarkan evaluasi akurasi ROC AUC dan sensitivitas, random forest mencapai 99,92% akurasi, ROC AUC mendekati 1 dan juga sensitivitas 100%. Ini menunjukkan bahwa random forest sangat efektif dalam mengklasifikasikan tipe serangan jaringan. Saran yang dapat kami letakkan di penelitian kali ini, penggunaan metode klasifikasi alternatif lain yang digunakan dalam penelitian ini itu sangat direkomendasikan untuk dicoba. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan pendekatan pemisahan data training dan juga testing yang berbeda untuk memperoleh hasil perbandingan yang lebih komprehensif dan juga akurat. Dan selanjutnya, metode feature selection yang berbeda juga dapat dieksplorasi untuk memilih variabel yang memiliki kontribusi tinggi dalam klasifikasi tipe serangan jaringan pada dataset ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1 kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih banyak yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat apa susah